Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, pembawa cahaya kebenaran bagi seluruh manusia. Sahabat sekalian, dalam ayat-ayat ini, dari surah Al-Baqarah ayat 177 hingga 207, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap makna sejati dari kebajikan albar dan juga menetapkan beberapa hukum syariat pertama bagi umat Islam. Mari kita renungkan bersama. Makna sejati kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, dan para nabi." Al-Baqarah 177. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa kebajikan sejati tidak hanya pada arah kiblat atau bentuk ibadah lahiriah semata, melainkan pada isi hati dan amal nyata. Kebajikan sejati adalah iman yang tulus, amal yang ikhlas, dan perbuatan sosial yang nyata. Menolong fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya, menunaikan zakat, menjaga syalat, dan bersabar di tengah ujian hidup. Jadi, albir bukan hanya ritual, tetapi puncak keikhlasan dalam beribadah dan kejujuran dalam berbuat. Inilah ruh Islam, keseimbangan antara iman, ibadah, dan akhlak, hukum qisas, dan keadilan ilahi. Selanjutnya, Allah menurunkan hukum qisas ayat 178 sampai 179. Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa qisas bukanlah bentuk kekerasan, melainkan keadilan dan penjagaan terhadap kehidupan manusia. Allah menutup ayat itu dengan kalimat lembut tapi tegas, "Dan dalam qisas itu ada kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal." Artinya, dengan adanya keadilan, darah manusia terlindungi, dan masyarakat hidup dalam ketenangan. Kewajiban puasa dan hikmahnya. Kemudian datanglah ayat 9 tentang puasa Ramadan. Ayat 183 sampai 187. "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Tafsir Jalalain menerangkan, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan diri dari hawa nafsu dan dosa, agar hati menjadi bersih dan takwa tumbuh dalam jiwa. Allah memberikan keringanan bagi yang sakit atau musafir, tanda kasih sayangnya pada hamba-hambanya. Begitu pula dengan adab malam hari puasa, yang dijelaskan untuk menjaga keseimbangan antara ibadah dan kebutuhan manusiawi. Perintah menunaikan haji, kemudian Allah menyebutkan ibadah haji dan umrah, ayat 196. "Dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah." Dalam tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa ibadah ini merupakan puncak ketundukan. Manusia meninggalkan segala kesombongan dunia, mengenakan kain putih, berdiri di padang Arafah, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah jamaah haji adalah simbol bahwa manusia datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jihad dan pengorbanan di jalan Allah. Ayat-ayat berikut 190 sampai 207 berbicara tentang jihad dan larangan berlebih-lebihan. "Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas." Tafsir Jalalain menegaskan bahwa jihad bukanlah agresi, melainkan pembelaan diri dan kebenaran. Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas, karena Islam adalah agama kasih dan keadilan. Dan akhirnya, di ayat 207, Allah menyebutkan sosok yang luar biasa, dan di antara manusia, ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ulama menafsirkan ayat ini untuk sahabat Syuhaib Ar-Rumi, yang rela meninggalkan hartanya demi berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah contoh nyata, bahwa kebajikan sejati adalah pengorbanan untuk Allah semata, bukan untuk dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini mengajarkan kita bahwa Islam bukan hanya tentang kiblat, bukan hanya tentang ritual, tapi tentang ketundukan total kepada Allah. Makna albir bukan sekadar arah syalat, tetapi arah hati yang lurus menuju Allah.
Kebajikan sejati adalah iman, amal, dan pengorbanan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang benar dalam keimanan, jujur dalam amal, dan sabar dalam perjuangan. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam ayat-ayat yang mulia dari surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 242 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita makna ketaatan total dalam Islam, serta menurunkan hukum-hukum syariat yang menyangkut kehidupan sosial, keluarga, dan keadilan di antara manusia. Mari kita renungkan satu persatu. Masuk Islam secara kafah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah menyeluruh, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan." Al-Baqarah 208. Tafsir Jalalain menjelaskan, ayat ini turun kepada orang-orang mukmin dari kalangan ahli kitab yang masih membawa kebiasaan lama. Allah menyeru mereka, dan kita semua, agar tidak setengah-setengah dalam beragama. Islam adalah jalan hidup, bukan hanya ibadah ritual. Masuk Islam secara kafah berarti menyerahkan seluruh aspek hidup, pikiran, hati, akhlak, pekerjaan, hingga urusan sosial. Semuanya harus tunduk pada aturan Allah. Jangan mengikuti langkah setan, kata Allah, karena setan akan menggoda kita untuk mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, agar manusia tampak religius, tapi hatinya jauh dari Allah. Ujian, keteguhan, dan kehidupan dunia. Allah kemudian memperingatkan manusia tentang ujian dan tipu daya dunia. Ayat 114-19-220. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa jalan menuju surga tidaklah mudah. Para nabi dan orang saleh pun diuji dengan kemiskinan, peperangan, dan kesulitan hidup. Namun Allah menegaskan, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kita hanya perlu bersabar dan tidak terpedaya dengan kesenangan dunia, karena dunia ini ujian, bukan tujuan. Hukum keluarga, nikah, talak, dan idah. Kemudian Allah menurunkan aturan-aturan keluarga dari ayat 221 hingga ke 242. Tafsir Jalalain menjelaskan dengan sangat rinci. Pertama, larangan menikah dengan orang musyrik hingga mereka beriman. Sebab pernikahan bukan sekadar hubungan lahir, tapi ikatan batin dan akidah. Dua hati yang berbeda, tujuan tidak akan tenang dalam satu rumah. Kemudian Allah menjelaskan tentang haid dan masa suci wanita, bahwa suami tidak boleh menggauli istrinya ketika haid hingga ia suci. Ayat 222. Islam mengajarkan kesucian dan adab, bahkan dalam hubungan rumah tangga. Rumah tangga sebagai ladang amal. Ayat 223 memberi gambaran yang indah. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu sebagaimana yang kamu kehendaki, dan utamakanlah untuk dirimu amal kebajikan. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, maknanya bukan untuk menuruti hawa nafsu, melainkan mengatur kehidupan rumah tangga dengan niat ibadah. Setiap sentuhan kasih dalam pernikahan bisa menjadi pahala jika diniatkan karena Allah. Hukum talak dan rujuk. Ayat selanjutnya 226-232 membahas perceraian, talak, dan rujuk. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa Allah menata hukum ini dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya diberi waktu 4 bulan untuk berpikir apakah akan rujuk atau menceraikan dengan baik. Islam tidak melarang talak, tetapi mengaturnya agar tidak zalim. Allah berfirman, ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Tidak boleh ada kata kasar, dendam, atau penghinaan. Perempuan yang dicerai memiliki masa iddah, yaitu waktu menunggu sebelum menikah lagi. Ini untuk menjaga kehormatan dan memastikan kejelasan nasab anak, keadilan sosial, dan kasih sayang. Dalam ayat 233 hingga 242, Allah menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, nafkah anak, penyusuan selama 2 tahun, dan keadilan bagi para janda dan yatim. Tafsir Jalalain menegaskan bahwa semua aturan ini menunjukkan rahmat Allah yang luas. Islam bukan agama keras, tapi agama yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara lelaki dan perempuan,
antara dunia dan akhirat. Setiap ayat mengandung pesan kasih sayang agar manusia hidup dengan saling menghormati dan berbuat adil. Penutup, jalan hidup yang lurus. Sahabat yang dimuliakan Allah, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam bukan hanya ritual ibadah, tapi sistem hidup yang sempurna. Dari urusan ibadah, perang, hingga rumah tangga, semuanya diatur agar manusia hidup dalam cahaya petunjuk. Masuk Islam secara kafah berarti menyerahkan seluruh jiwa kepada Allah dan menjadikan syariat sebagai panduan di setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tunduk total kepada dunia, yang menegakkan keadilan, menjaga keluarga dengan kasih, dan berpegang pada Islam sampai akhir hayat. Amin. Amin.